Pria kaya itu ingin mencari seorang guru privat untuk dua adik laki-lakinya. Namun, setiap wanita yang datang untuk wawancara ternyata memiliki niat tersembunyi dan ingin menjadi istri dari keluarga kaya tersebut. Ia pun sangat marah dan menyuruh sekretarisnya mengusir semua wanita itu. Tiba-tiba, seorang gadis meletakkan transkrip nilainya di atas meja dan berkata bahwa ia datang untuk wawancara. Ketika pria kaya itu melihat nilainya, ia terkejut karena gadis tersebut mendapat nilai di bawah 30 di setiap mata pelajaran. Ia langsung bertanya bagaimana gadis itu berani melamar pekerjaan tersebut. Gadis itu menjelaskan bahwa itu adalah transkrip nilainya tahun lalu. Kemudian ia mengeluarkan transkrip baru. Pria kaya itu sangat terkejut karena nilai gadis tersebut sekarang menjadi yang tertinggi di seluruh sekolah. Gadis itu berkata bahwa karena ia pernah menjadi murid yang berprestasi buruk, ia lebih memahami bagaimana cara mengajar siswa yang kesulitan belajar. Pria kaya itu langsung menawarkan gaji sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat dan mengatakan bahwa gadis itu telah lulus wawancara. Tak lama kemudian, pria kaya itu membawa gadis tersebut ke rumahnya. Namun begitu mereka sampai di depan pintu, gadis itu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera menyuruh pria kaya itu mundur dan memutuskan untuk membuka pintu sendiri. Detik berikutnya, sebuah baskom berisi air kotor jatuh dari atas. Untungnya gadis itu segera mundur dan berhasil menghindari air tersebut. Ketika adik bungsu pria kaya itu, Henry, keluar, gadis itu menyapanya dengan sopan, tetapi Henry sama sekali mengabaikannya. Tak lama kemudian, saudara lainnya, Jack, tiba-tiba muncul dan melemparkan sebuah anak panah kecil ke arahnya. Namun gadis itu dengan mudah menangkapnya. Jack tidak mau menyerah dan melemparkan dua anak panah lagi. Tetapi keduanya juga berhasil ditangkap dengan mudah. Semua orang terkejut melihat kemampuan gadis itu. Melihat rambut Jack yang dicat putih, gadis itu membuang anak-anak panah tersebut dan bersiap memberikan pelajaran pertama kepada mereka. Tak lama kemudian, ia menarik Jack ke kamar mandi. Ia mengambil pewarna rambut hitam dan menuangkannya ke kepala Jack. Henry sangat terkejut karena belum pernah ada orang yang berani menyentuh rambut Jack. Jack langsung berdiri dengan marah dan bersumpah akan membalas perbuatan gadis itu suatu hari nanti. Namun ketika Jack hendak mencuci pewarna rambutnya, gadis itu melepas ikat rambutnya dan mengikat kedua tangan Jack. Ia mengatakan bahwa Jack tidak boleh mencuci rambutnya sampai pewarna tersebut benar-benar meresap. Pria kaya itu justru merasa puas dengan cara gadis tersebut. Akhirnya ada seseorang yang mampu mengendalikan kedua adiknya. Dengan cara itu, gadis tersebut berhasil tinggal di rumah pria kaya tersebut. Pria kaya itu mengatakan bahwa jika ia mampu bertahan di sana selama 3 hari penuh, ia akan memberinya hadiah tambahan sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat. Gadis itu langsung berterima kasih dan berkata bahwa ia pasti akan mengajar kedua anak laki-laki itu dengan baik. Sementara itu, Henry dan Jack mulai memikirkan cara untuk mengusir gadis tersebut. Henry melepas jam tangannya dan mengusulkan agar mereka menjebak gadis itu dengan tuduhan mencuri. Jack juga melepas jam tangannya dan memutuskan untuk ikut menjebaknya. Tak lama kemudian, Henry mengatakan kepada pria kaya itu bahwa gadis tersebut telah mencuri jam tangan mereka karena jam itu adalah hadiah ulang tahun dari ibu mereka. Pria kaya tersebut segera pergi bersama mereka untuk mencari gadis itu. Ketika gadis itu masih bingung dengan apa yang terjadi, Henry tiba-tiba masuk ke kamarnya dan mengeluarkan kedua jam tangan tersebut dari dalam lemari. Saat itulah gadis tersebut menyadari bahwa mereka sedang mencoba menjebaknya atas tuduhan pencurian. Namun ia melihat saku Henry terlihat menonjol. Gadis itu segera menghampirinya dan mengeluarkan satu set kunci dari saku Henry. Pria kaya itu langsung bertanya mengapa Henry memiliki kunci kamar gadis tersebut. Henry tidak bisa memberikan jawaban. Saat itu juga pria kaya tersebut menyadari bahwa kedua adiknya sengaja menjebak gadis itu. Ia mengambil kedua jam tangan tersebut dan berkata bahwa karena mereka tidak menghargai hadiah dari ibu mereka, maka kedua jam tangan itu akan diberikan kepada gadis tersebut. Gadis itu sangat senang dan langsung memakai kedua jam tangan itu di kedua pergelangan tangannya.